hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam dan diberi rizki dengan kafaf, yaitu rizki yang cukup, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah membuat dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ini di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan qanaah. Di sini Rasulullah SAW menggabungkan 3 perkara. Sungguh beruntung. Al-falah sering datang dalam Al-Quran, ya, qad aflahal mu'minun ulaika humul muflihun. Ya, al-aflah yaitu al-falah disebut oleh para ulama, yaitu seorang mendapatkan kebahagiaan yang menetap. Kalau sudah mendapatkan kebahagiaan yang menetap disebut dengan qad aflah, dia sudah beruntung. Dan kebanyakan yang dimaksud adalah falah di akhirat, karena jika seorang sudah mendapatkan surga maka dia telah meraih kebahagiaan yang menetap. Namun terkadang juga seorang bisa mendapatkan falah dengan makna duniawi, yaitu jika dia sudah mendapatkan falah duniawi maka dia akan bahagia dan bahagianya menetap, yaitu imannya sudah kokoh sehingga dia senantiasa dalam kebahagiaan meskipun kondisi dia naik turun, tetapi dia tetap bahagia karena kekokohan imannya. Maka di antara seorang yang ingin meraih kebahagiaan yang menetap, yang kokoh, di antaranya dia menggabungkan 3 perkara ini, yaitu aslam, dia masuk Islam, ya, bisa juga maknanya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ruziqa kafafan, dia diberi rezeki dengan yang kafaf. Kafaf sudah sering kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada rezeki bagi keluarga Muhammad qutan, yaitu pas-pasan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dan beliau mendoakan ini buat beliau, buat istri-istrinya, buat anak-anak beliau, ya, sehingga kalau seandainya ada harta berlebih milik beliau sallallahu alaihi wasallam maka beliau segera sedekahkan, sehingga selalu pada derajat kafaf, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dan kenyataannya Rasulullah SAW terkadang mengalami kekurangan tapi tetap bersabar. Makanya dibutuhkan sifat yang berikutnya, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ini adalah kunci kebahagiaan, qanaah. Makanya sebagian salaf menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun wanita, kemudian dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Sebagian salaf menafsirkan ini maksud dengan kehidupan yang bahagia maksudnya qanaah, maksudnya qanaah. Maka siapa yang qanaah, dia pasti bahagia. Seorang tidak bahagia ketika dia tidak qanaah, maka hilanglah rasa bahagia darinya. Betapun banyak harta yang dia miliki, dia tidak akan bahagia. Maka tidak mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi qanaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, ya, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka kau dan raja dunia sama. Saya pertama kali dengar bait syair ini ketika saya di Madinah di asrama. Kemudian tetangga saya ada orang Cina namanya Ahmad, ya. Namanya siapa? Ahmad, ya. Dan subhanallah, orang ini selalu tersenyum. Pokoknya sering ke masjid, selalu senyum, ya. Dan teman-temannya sering datang ke kamarnya. Dia masakin buat teman-temannya. Dan kita sama-sama menderita, sama-sama jauh dari istri. Karena dulu kan kita punya istri, kemudian kita tinggalin 9 bulan. Setelah itu 3 bulan baru kita pulang ketemu istri. Jadi 9 bulan untuk ilmu, 3 bulan beramal. Jadi sama-sama bujangan terpaksa. Saya bilang, antum Ahmad, kenapa senyum terus? Masya Allah.
Senyum terus. Kadang-kadang teman-teman datang ke kamar, kau masakin. Saya sampai tanya karena saya heran dia ini senyum-senyum terus. Maka dia jawab dengan syair Imam Syafi'i. Dia bilang, bukankah Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Sepertinya itu sebabnya kenapa dia mudah bahagia, hatinya qanaah ya. Maka percuma seorang memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, jika ternyata dia tidak qanaah, maka dia tidak akan bahagia. Maka siapa yang bisa hidup dengan qanaah, berarti dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pahala terus mengalir pada dirinya karena dia selalu bersyukur. Kapan orang tidak qanaah, dia kurang bersyukur. Sehingga ketika dia kurang bersyukur, kesengsaraan yang terus meliputi kehidupannya. Hadis berikutnya, wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam ini adalah ponakannya Khadijah. Namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Nabi SAW ketemu dengan kakek Nabi pada Qusay. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay ya. Jadi namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid. Jadi bapaknya Hakim ini saudaranya Khadijah radhiyallahu taala anha. Bapaknya Hakim saudara sama Khadijah. Berarti Hakim ini ponakannya siapa? Khadijah. Ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan di antara kebaikan Hakim bin Hizam, dia yang memberikan hadiah kepada Khadijah seorang budak namanya Zaid ibn al-Harithah. Zaid ibn al-Harithah dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Lantas kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak punya anak laki-laki dari Khadijah. Anaknya semuanya perempuan ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi. Pernah ada laki-laki yang sudah meninggal, yaitu Qasim Abdullah. Yang tersisa ketika Nabi menjadi seorang Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Maka Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Nabi, lantas Nabi memerdekakannya, maka disebut dengan Maula, ya Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia diangkat menjadi anak angkat Nabi. Maka dulu Zaid bin Harithah dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Sampai turun firman Allah menegur, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah nama mereka sesuai dengan nama ayah mereka. Maka kembali lagi jadi Zaid bin Al-Harithah. Hakim bin Hizam sangat perhatian kepada ammahnya, yaitu bibinya Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah SAW diboikot, Bani Hashim diboikot oleh Quraisy sekitar tahun 7 kenabian, diboikot selama 3 tahun, diisolasi, tidak boleh dikasih makan, tidak boleh dibantu, tidak boleh beli barang mereka, tidak boleh menikahkan dengan mereka atau menikah dari mereka. Maka di antara kebaikan Hakim, dia mengirim makanan buat Khadijah, Dan Hakim bin Hizam ketika di zaman jahil, dia masuk Islam terlambat. Dia masuk Islam sekitar di Fatu Makkah. Fatu Makkah itu 8 Hijriyah. Dia masuk Islam 8 Hijriyah. Namun ketika dia masih jahiliyah, banyak amal soleh yang dia lakukan. Dia sudah merdekakan banyak budak. Dia sering memberi makan kepada fakir miskin. Dia sering menjamu tamu. Ya. Jadi kebaikannya sangat banyak. Ya. Sampai dia sempat bertanya kepada Nabi dalam Sahih Bukhari, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan amal-amal kebajikanku di zaman jahiliyah? Kuntu atahannatsu biha." Saya dulu melakukan amal-amal kebajikan tersebut, seperti memerdekakan budak, kemudian beri makan kepada fakir miskin, menjamu tamu. Apakah semua akan sirna? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aslamta ala ma salafa laka min khair." Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu ketika zaman jahiliyah. Ini Hakim bin Hizam. Dan dia minal mu'ammarin, umurnya panjang. Dia lahir sekitar 65 sebelum hijrah. Tahun 65 sebelum hijrah, dan beliau wafat tahun 54 Hijriyah di zaman Muawiyah. Jadi umurnya 120 tahun. 120 tahun. Lumayan panjang ya. 120 tahun.
Dan subhanallah, jadi masa jahiliyahnya panjang ya. Berarti dia masa jahiliyah sekitar 65 tambah 8 berapa itu? 73 tahun di masa jahiliyah. Sisanya masa Islam. Dan ketika dia masuk Islam di Fatu Makkah, kemudian dia ikut serta dengan Nabi SAW dalam perang Hunain dan juga ikut dalam perang Taif. Dia langsung ikut Nabi, ikut dalam peperangan. Maka kisah ini yang akan kita bacakan terkait dengan pembagian ghanimah perang Hunain. Hakim bin Hizam radhiyallahu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallam, aku minta kepada Nabi fa'atani. Nabi pun berikan kepada aku." Itu ketika perang Hunain Rasulullah sallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, maka Rasulullah sallam bagi-bagi kepada sebagian orang. Di antaranya Safwan ya bin Umayyah bin Khalaf akhirnya masuk Islam. Di antaranya Hakim bin Hizam yang baru saja masuk Islam. Aku minta kepada Nabi, Nabi kasih. Dan ini Hakim bin Hizam ponakannya siapa? Khadijah, dan punya jasa banyak kepada Khadijah dan kepada Nabi SAW meskipun dahulu dia masih musyrik. Tsumma sa'altuhu, kemudian aku minta lagi, mungkin dia minta unta sekian-sekian, fa'atani, Rasulullah SAW kasih lagi. Tsumma sa'altuhu, yang ketiga kali, aku minta lagi, Rasulullah bagi dong ini, fa'atani, Rasulullah SAW kasih lagi. 3 kali berturut-turut Rasulullah SAW kasih. Setelah Rasulullah SAW kasih, maka Rasulullah SAW menasihati Hakim. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun." Sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Hijau maksudnya enak dipandang, manis enak dirasa. Harta itu menarik dan itu sifat dasar manusia, cinta dengan harta. Siapa sih di antara kita yang tidak cinta dengan harta? Allah telah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Allah berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sungguhnya manusia itu sangat tinggi kecintaannya kepada harta. Maka Rasulullah mensifati harta itu dengan khadir, hijau, dan hulu. Jadi hulu itu manis, khadir itu hijau secara dilihat enak, dirasa juga enak ya. Makanya kalau punya mobil baru dilihatin enak enggak? Enak. Dirasa juga enak, maksudnya dinaikin. Taib. Kemudian Rasulullah menasihati. Setelah Rasulullah memberi, bukan sebelum memberi. Setelah Rasulullah kasih, baru Rasulullah kasih nasihat. Ya, kalau Rasulullah nasihati sebelum itu mungkin dipikir Rasulullah tidak mau kasih. Tapi Rasulullah SAW terkenal orang yang selalu memberi. Ya, makanya dalam hadis saya katakan, "Wa ma su'ila an syai'in faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu kemudian dia mengatakan enggak. Kalau dia punya pasti dia kasih. Tidak pernah dia bilang enggak. Pasti dia kasih. Makanya diminta kasih. Setelah Hakim sudah tidak minta lagi, disitulah Rasulullah SAW kemudian nasihati. Kata Rasulullah SAW, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun." Sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mengambil harta tersebut bisakhawati nafs, yaitu dengan kedermawanan, tidak tamak, tidak cari-cari, ngambil dengan hati tanpa tamak. Ya, orang kasih, ambil tanpa harus tamak kejar-kejar, ya, itu namanya bisakhawati nafs. Burika lahu fihi, maka dia akan diberkahi pada hartanya tersebut. Wa man akhadahu bi israfi nafsin. Siapa yang mengambil harta dengan israf, itu tamak, pingin, kejar-kejar harta tersebut, lam yubarak lahu fihi, maka tidak diberkahi hartanya tersebut. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, maka dia seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini nasihat luar biasa. Nasihat bagi Hakim bin Hizam. Ya. Tapi Nabi kasih, setelah kasih Rasulullah SAW kasih nasihat. Qala Hakim setelah dinasihati oleh Nabi, beliau berkata, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya." Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, itu demi Allah, aku tidak akan minta kepada seorang pun setelah engkau sesuatu pun sampai aku meninggal dunia. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al-ata. Rasulullah SAW kemudian meninggal dunia. Yaitu ini terjadi pada tahun, nasihat Nabi ini sekitar tahun 8 Hijriah. Sekitar tahun 8 Hijriah atau awal 9 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah.
8, 9, 10, 11, 3 tahun kemudian Rasulullah SAW wafat, atau 3 tahun kurang, karena Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awal. Setelah itu yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Hakim termasuk orang yang tercatat mendapatkan bagian dari Baitul Mal. Mungkin karena dia berjihad, mungkin karena dia apa. Maka Abu Bakar memanggil Hakim, "Wahai Hakim, ini bagianmu." Ya. Maka fayaba an yaqbala minhu syai'an. Maka Hakim bin Hizam tidak mau terima sama sekali, padahal itu hak dia. Karena dia sudah berjanji kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah ini saya tidak bakalan minta kepada seorang pun." Beliau tidak minta, beliau dikasih. Dan itu hak dia. Tapi dari Baitul Mal. Dia mengatakan enggak. Tsumma inna Umar, kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian yang berkuasa setelahnya siapa? Khalifah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tsumma inna Umar da'ahu liyu'tiyahu. Kemudian Umar, di zaman Umar, manggil Hakim. Ya, tiap tahun ada jatah, mungkin tiap tahun atau setiap ada peperangan ada jatah dikasih kepada Hakim. Dipanggillah oleh Umar radhiyallahu anhu. Fa aba an yaqbalahu. Demikian juga Hakim tidak mau menerima pemberian dari Umar bin Khattab. Faqala, maka Umar memberi pengumuman. Umar berkata, "Ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin sekalian, usyhidukum ala Hakimin anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadzal fai' fayaba an ya'khudhahu." Aku mempersaksikan kepada kalian agar kalian tahu tentang Hakim. Sungguhnya aku telah menawarkan kepada dia harta yang merupakan haknya, yang merupakan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, dari fai', yaitu dari harta rampasan perang atau dari ghanimah, namun dia enggan untuk mengambilnya. Ya, artinya supaya orang-orang tidak menuduh Umar menahan hak Hakim bin Hizam. Maka dia umumkan kepada orang-orang, saya sudah tawarin, dia enggak mau. Falam yarza Hakimun ahadan minan nasi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Maka Hakim tidak pernah meminta seorang pun setelah harta setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau wafat radhiyallahu taala anhu pada tahun 54 Hijriah di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Di sini ada pelajaran yang penting bagi kita, ya, bahwasanya seorang kalau mencari harta jangan tamak, jangan apa? Jangan tamak. Yang menjadi patokan bagi kita adalah bukan banyaknya harta, tapi keberkahan harta. Kebanyakan kita yang kita perhatikan adalah banyaknya harta. Yang penting bagaimana harta banyak sampai ke tangan. Padahal yang Rasulullah ingatkan bukan banyaknya harta, tetapi keberkahan apa? Harta. Betapa banyak orang punya harta banyak, tapi tidak berkah. Sehingga saya sering dengar, ya, dari beberapa orang, mereka dulu punya uang banyak, kata mereka, dulu uang saya banyak Ustaz, terus hilang entah kemana. Ini diantara ciri tidak apa? Tidak berkah. Entah kemana hilang. Entah dia dulu kerjanya ini, kerjanya anu. Tapi cerita, dulu uang saya banyak, tiba-tiba hilang begitu saja dan saya tidak tahu kemana. Ini tanda bahwasanya harta tersebut tidak berkah, ya. Oleh kerana ikhwan, yang penting bagi kita adalah keberkahan. Kalau berkah harta kita, maka hisabnya mudah, karena harta kita pasti digunakan untuk yang baik-baik, karena harta kita berkah, untuk sedekah, untuk umrah, untuk haji misalnya, untuk nyambung silaturahmi, untuk membantu tetangga, untuk membantu orang kaum muslimin dalam kesulitan, sehingga untuk menyekolahkan anak, untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Dan harta kita akhirnya semuanya berkah, sehingga ini mudahkan kita untuk dihisab, dan hasil hisabnya insya Allah indah. Tapi kalau harta tidak berkah banyak, kita entah kemana harta tersebut. Kita buat jalan-jalan, buat beli barang-barang yang terlalu mewah, kita hambur-hamburkan uang buat senang-senang yang berlebihan, sehingga akhirnya uang habis, hisabnya panjang, jawabnya susah. Hisabnya panjang, jawabnya susah. Ya, maka perhatikan bahwasanya kita berusaha memiliki harta yang berkah. Di antara harta yang berkah adalah yang diperoleh dengan cara yang halal. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang dua pelaku transaksi, kata Nabi SAW, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan kekurangan aib-aib barang jualan mereka, maka akan diberkahi transaksi mereka. Mungkin dapat uang tidak banyak, tapi berkah. Dapat uang tidak banyak, mungkin kalau jual mobil kasih tahu ini kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, untungnya sedikit, ya. Untungnya sedikit, tapi berkah. Tapi susah jualan kayak gitu. Kalau bisa disembunyikan, disembunyikan.
Tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi seandainya keduanya berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang, maka akan dihapus keberkahan transaksi mereka. Untung banyak tapi tidak berkah. Untung banyak tidak berkah. Uang yang banyak tidak berkah itu musibah. Di dunia musibah, di akhirat hisabnya panjang dan pasti tidak bisa kita menjawab pertanyaan tentang harta tersebut karena penggunaannya tidak berkah. Maka jangan pikir yang penting banyak ya. Yang penting banyak dan berkah. Banyak dan berkah. Kalaupun tidak banyak, yang penting berkah. Meskipun apa? Sedikit. Ya, karena kalau sudah berkah, pasti kehidupan ini menjadi berkah. Harta tersebut untuk menjadi ketakwaan kepada Allah. Kalau enggak berkah, orang bilang apa? Uang tuyul dimakan hantu. Akhirnya buat narkoba lah, buat inilah, buat hura-hura lah, zina lah, macam-macam lah, buat nyogok sana, buat nyogok sini, selesai. Uang tuyul dimakan apa? Dimakan genderuwo. Begitu akhirnya. Kalau berkah, insya Allah uang habis tidak ada masalah, tapi semuanya kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk makan anak istri, untuk menyambung silaturahmi, untuk tetangga, untuk fakir miskin, untuk sedekah, untuk umrah, untuk haji, dan banyak. Yang penting berkah. Ini pertama, ketika mencari harta berusaha dengan yang halal. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, khudhu mahalla wa da'u maharum. Ya. Sungguhnya rezeki telah tercatat, segitu ya segitu. Kata Rasulullah, khudhu mahalla, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Yang haram jangan ragu-ragu tinggalkan. Kalau tinggalkan, Allah ganti dengan yang baik. Kemudian yang kedua, di antara cara harta ini berkah, jangan tamak ketika mengambilnya. Jangan tamak. Kalaupun kita dapat harta yang banyak, orientasi kita bukan karena harta. Kapan kita tamak kepada harta, bukan orientasinya akhirat, maka khawatir tidak apa? Tidak berkah. Kita boleh jualan untung banyak, tapi kita orientasinya apa? Akhirat. Saya mau buat ini buat ini buat ini, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau terlalu tamak, mengambil harta terlalu tamak, ya, apalagi berharap dari punya orang, maka ini khawatir tidak berkah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, faman akhadahu bisakhawati nafsin, siapa yang mengambil harta tanpa ada ketamaan, dia uang harta banyak pun dia tidak tamak. Di antara bukti tidak tamak, dia mudah untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tamak dengan harta. Di antara tamak dia pelit, di antara tamak dia, tanda tamak dia pelit, ya. Maka insya Allah hartanya diberkahi. Tapi kalau dia mengambil dengan rakus, israf itu maksudnya rakus, ya, maka tidak akan diberkahi. Tidak akan diberkahi. Kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Buat apa makan tapi enggak pernah kenyang? Makan terus enggak pernah kenyang. Kalau berkah, makan sedikit sudah kenyang. Harta sedikit tapi alhamdulillah mencukupi, ya, mencukupi. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, yadul ulya khairum min yadis sufla, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Tentu yang memberi dapat pahala yang besar karena membantu sesama kaum muslimin. Inilah Hakim bin Hizam. Nah, ini saja beliau radhiyallahu anhu ditawarkan harta yang itu hak dia, dia pun menolak. Mungkin dia sudah merasa cukup, dia tidak perlu, ya. Apalagi yang minta-minta, ya, yang minta-minta. Seorang tidak boleh minta-minta kecuali darurat. Kalau enggak darurat, maka hukum asalnya terlarang. Hukum asalnya terlarang. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan namanya Ghazwah. Ghazwah itu jadi pasukan yang dikirim oleh Nabi ada 3 model. Ada namanya Ghazwah, ada namanya Sariyah, ada namanya Ba'thun. Ghazwah itu Nabi ikut serta seperti perang Badar, perang Uhud, ya. Perang Khandaq, Nabi dalam pasukan kaum muslimin, namanya apa? Ghazwah. Kalau Sariyah yaitu pasukan dikirim oleh Nabi dan Nabi tidak ikut. Nabi tidak ikut, namanya Sariyah. Kalau Ba'thun atau Bu'uth, Ba'thun adalah kelompok-kelompok kecil yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bisa jadi beberapa orang untuk mengecek musuh atau menghadang musuh. Ini istilah-istilah dalam sirah nabawiyah ya. Taib. Kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan, yaitu peperangan namanya Ghazwat Zatur Riqa. Ghazwat Zatur Riqa. Kata Ibn Abdul Bar, yaitu pada tahun 4 Hijriyah, yaitu sebelum perang Khandaq. Rasulullah SAW pergi ke Bani Muharib dan kepada kabilah Ghatafan, yaitu daerah Najd, yaitu ke arah timur kota Madinah. Ratusan kilo, bisa jadi 500, 600, 700 ya, ke arah timur. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, kami sedang bersama Nabi dalam satu peperangan, dalam perjalanan, wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu. Dan karena onta yang digunakan untuk perjalanan jauh cuma sedikit, maka ada satu ekor onta, kami berganti-ganti sampai satu ekor onta dinaiki oleh 6 orang, yaitu satu orang naik, 5 orang jalan kaki. Nanti gantian, satu orang naik lagi, 5 orang jalan kaki lagi, terus begitu. Waktu perang Badar Rasulullah SAW bertiga. Rasulullah SAW perang Badar karena kekurangan onta, Rasulullah SAW bertiga, Rasulullah sama 2 sahabat. Sampai 2 sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda naik aja terus, kami jalan. Kata Rasulullah, saya juga butuh pahala seperti kalian. Ya, saya juga butuh pahala seperti kalian. Maka Rasulullah turun jalan kaki, sahabat naik gantian. Rasulullah tetap ikut aturan. Ya, maka mereka saking sedikitnya onta, mereka berenam, satu ekor onta. Pada perjalanan ratusan kilo, mungkin 500, mungkin 600 kilo ke arah timur kota Madinah. Ya, na'taqib itu gantian-gantian. Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadami. Maka kaki kami pecah-pecah saking karena melewati padang pasir, melewati batu-batu jauh ya. Sampai akhirnya kakiku pun juga pecah-pecah. Kata Abu Musa al-Asy'ari. Wa saqatat adfari, bahkan kukuku juga lepas saking apa? Mungkin setengah mati ya. Berdarah-darah berjalan. Ini mau perang aja jalan ratusan kilo ya. Makanya kita tahu bagaimana keutamaan para sahabat. Kita kalau seperti sahabat, belum sampai musuh sudah tewas duluan. Jalan ratusan kilo. Ya, sampai kayak gini, mau perang aja jalan sampai kuku lepas-lepas. Fakunna nalufu ala arjulina al-khiraq. Rupanya sepatu mereka udah rusak. Khuf mereka sudah. Akhirnya kami ambil kain, kami lilit itu kaki. Ya. Fasumiyat ghazwata dzatir riqa. Itu riqa itu lembaran-lembaran kain. Maka ketika itu perang tersebut dinamakan ghazwat dzatir riqa. Itu perang yang ada bulatan-bulatan kain untuk mengikat kaki supaya bisa terus melanjutkan perjalanan. Subhanallah ya. Berat ya. Saya kemarin waktu hajian, kita capek tapi lihat ada orang kakinya sampai darah-darah, dia lilit pakai kain, kemudian tetap jalan. Ya Allah. Malu kalau kita malas, ini kaki sudah darah dililit masih masih jalan, tetap berjuang menjalankan ibadah haji. Ini apalagi ratusan kilo ya. Maksudnya luar biasa para sahabat. Lima kunna na'sibu ala arjulina minal khiraq, karena kami melilitkan kain pada kaki kami karena luka-luka, pecah-pecah ya, pecah-pecah dan berdarah-darah, dan kuku kami sampai lepas-lepas. Qala Abu Burda berkata, fahaddatha Abu Musa bihadzal hadits. Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kepada kami hadis ini. Tsumma kariha dzalik, kemudian dia kayak tidak suka bercerita tentang kisah ini. Mungkin ada yang tanya, bagaimana waktu kenapa dinamakan dengan perang Zatur Riqa? Maka dia cerita ya. Setelah dia cerita, dia enggak suka. Dia cerita. Wa qala ma kuntu asna'u bi an adhkurahu. Saya sebenarnya tidak ingin cerita. Qala ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afshahu. Dia tidak suka, seakan-akan dia jadi tidak suka karena dia tidak suka ada amalannya yang dia ceritakan kepada orang lain. Ya, dia tidak suka amalan kebaikan yang ceritakan kepada orang lain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim ya. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana ya kehidupan para sahabat yang sangat sederhana ya. Bukan menjalani kehidupan yang sederhana dalam kehidupan biasa-biasa saja. Padahal
bahkan mengalami kesulitan ketika akan berperang. Ketika mereka akan berperang karena menjalankan perintah Nabi, mereka tidak alasan karena begini, mereka tetap jalan. Mereka tetap jalan. Meskipun tidak sepatu sampai robek-robek, meskipun sampai kaki pecah-pecah, mereka tetap berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka qanaah dengan apa yang Allah takdirkan buat mereka, ya. Makanya di antara doa agar kita qanaah, as'aluka ridha ba'dal qadha. As'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada ridha setelah keputusanmu. Terkait dengan apa yang tidak kita sukai, terkait dengan ekonomi kita ridha dengan apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahwasanya bagaimana para sahabat mereka jauh dari hal-hal yang bisa membuka pintu riya, ya. Kalau tidak ditanya mungkin mereka tidak akan cerita. Namun karena ada yang bertanya maka mereka harus cerita. Setelah itu pun mereka tidak suka, karena ada amal soleh mereka yang harus mereka ceritakan kepada orang lain, ya. Ini sahabat yang takwanya luar biasa, tidak berani spekulasi dalam masalah riya, ya. Karena seorang kalau cerita amal solehnya minimal kalaupun dia masih ikhlas, minimal maka pahalanya berkurang dari pahala amalan tersembunyi menjadi pahala amal yang tersiarkan. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan syaitan berusaha menggoda seseorang untuk riya. Kalau dia tidak mampu menjerumuskan dalam riya, maka syaitan berusaha orang ini agar cerita agar pahala dia berubah dari pahala amalan tersembunyi menjadi pahala amalan yang terlihat. Karena pahala amalan tersembunyi lebih besar daripada amalan yang tersiarkan. Maka kita berusaha mencontohi para sahabat, maka berusahalah kita menyembunyikan amal soleh kita. Amal soleh kita ini sudah sedikit, mau ceritain semua repot, ya. Coba kita renungkan masing-masing sekarang. Semua kita harus renungkan. Ada enggak amal soleh yang kita sembunyikan? Coba kita renungkan. Coba antum renungkan masing-masing. Ada enggak amal soleh yang, kalau maksiat yang sembunyikan banyak, kita sepakat. Maksiat yang kita sembunyikan banyak, ya. Asalnya kita sembunyikan maksiat. Tetapi amal soleh yang kita sembunyikan, coba renungkan. Ada atau tidak? Kalaupun ada itu sangat sedikit. Kebanyakannya sudah kita ceritakan. Mau lewat medsos, mau kita upload, mau kita jadi bahan ceritaan di antara kawan-kawan, ya. Sehingga amal soleh kita ceritakan. Terus yang tidak kita ceritakan yang mana, ya? Bukan Rasulullah SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal soleh, maka lakukanlah. Seorang tidaklah spekulasi dalam amal solehnya. Kalau dia sembunyikan amal solehnya, bisa dipastikan 99% diterima oleh Allah. Bisa dipastikan, karena tidak ada riya sama sekali, tidak ada pintu untuk riya. 99%, kalau saya boleh bilang 100% diterima. Karena nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Tinggal sesuai sunnah atau tidak. Tapi kalau dia cerita, berubah drastis. Bisa jadi 0,5% diterima. Sisanya belum tentu diterima. Maka jangan spekulasi. Tidaklah kita mencerita kecuali memang benar-benar ada maslahat besar dan kita berusaha merasa aman. Maksudnya kita merasa insya Allah ini ikhlas, ya, bukan karena apa-apa. Maka kalau ketika orang mau menguak amal soleh kita, tidak usah duduk sama orang seperti ini, ya. Antum gimana sih? Kalau malam ngapain aja? Ngapain aja? Ya adalah mau tahu aja, ya. Wah, nggak usah orang tahu, ya. Uang antum ngapain aja uangnya? Ya nggak usah orang tahu. Ngapain kasih tahu orang, ya? Kita mau ini, mau ini. Kata Abu Hazim Salamah bin Dinar, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Sebagaimana kau semangat menyembunyikan maksiat yang kau lakukan, maka semangatlah untuk menyembunyikan amal soleh. Karena kalau sembunyikan amal soleh, boleh saya katakan 99% pasti diterima. Pasti diterima. Kalau nggak saya berlebihan, saya boleh bilang 100%. Karena nggak ada yang tahu. Tapi kalau kau sudah cerita, khawatir 99% tidak diterima. Karena bisa jadi ada wangi riya di situ, ada aroma riya. Aroma riya. Maka waspada, ya, waspada. Sekarang zaman orang pamer-pamer amal soleh banyak, ya. Di podcast lah, di mana lah, di inilah, macam-macam lah. Bangga dengan amal solehnya, ya.
maka waspada. Baik, hadis berikutnya. Wa an Amr bin Taglib bi fathita al-mutsanna fawqa wa iskan ghain dan seterusnya. Anna Rasulullah sallam utiya bimalin aw sabyin faqassamahu. Rasulullah sallam didatangkan harta itu dalam peperangan, dapat ghanimah. Aw sabyin itu maksudnya tawanan. Faqassamahu, maka Rasulullah sallam bagi-bagi. Fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Rasulullah SAW berikan kepada sebagian orang, dibagi-bagi, dan sebagian Rasulullah tidak berikan. Fabalaghahu anna alladhina taraka atabu, ya. Maka sampai kabar kepada Nabi yang tidak diberikan mengeluh, ya. Yang tidak diberikan mereka mengeluh. Fahamidallah tsumma asna alaih, maka Nabi SAW pun memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kepada Rasulullah menjelaskan kenapa sebagian orang dia kasih, kemudian sebagian orang tidak dia kasih. Beliau berkata, amma ba'du, kemudian daripada itu, fa wallahi inni la a'ti rajula wa ada'u rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti. Sungguh aku ini memberikan harta kepada sebagian orang dan aku meninggalkan pemberian kepada sebagian orang. Ada yang saya beri, ada yang saya tidak beri. Walladhi ada'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti. Dan orang yang aku tidak kasih lebih aku cintai daripada orang yang aku kasih. Walakinni innama u'ti aqwaman lima ara fi qulubi minal jaza' wal hala. Ya, akan tapi aku memberikan kepada sebagian orang karena mereka kayaknya takut, kayaknya khawatir, ya, mengeluh, ya. Mengeluh, maka itu yang saya kasih. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair minhum Amr bin Taglib. Dan sebagian orang aku serahkan mereka, ya, aku serahkan mereka kepada iman yang ada dalam hati mereka, di mana hati mereka merasa cukup, ya, merasa cukup dan ada kebaikan dalam hati mereka. Di antara orang-orang yang aku tidak kasih, aku serahkan mereka kepada hati mereka, yang Allah tanamkan pada hati mereka berupa merasa cukup dan kebaikan, adalah Amr bin Taglib. Amr bin Taglib. Rasulullah sebutkan di antara orang-orang tersebut Amr bin Taglib. Qala Amr bin Taglib, ketika disebut namanya bayangkan Rasulullah puji. Kata Rasulullah, ada sebagian orang saya tidak kasih karena saya tahu mereka qanaah. Di antaranya Amr bin Taglib. Kira-kira kalau antum Amr bin Taglib gimana? Masya Allah, Masya Allah. Saya enggak duga ya Rasulullah. Fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Ya. Saya tidak suka kalau ucapan itu diganti dengan onta merah. Artinya kalau dikasih, mending ucapan Nabi. Rasulullah menyebutkan ternyata saya memiliki hati yang apa? Yang qanaah, yang cukup. Ini di antara dalil tentang keutamaan Amr bin Taglib radhiyallahu taala anhu, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih dia memandang dia termasuk orang-orang yang mulia sehingga tidak perlu dikasih harta. Ada sebagian orang Rasulullah kasih bukan karena Rasulullah cinta sama mereka, tapi karena imannya apa? Imannya kurang, atau mungkin khawatir mereka mengeluh, atau Rasulullah SAW ingin mengambil hati mereka, atau Rasulullah SAW ingin mengkokohkan hati apa? Hati mereka, maka Rasulullah SAW kasih. Adapun yang imannya sudah kokoh, sudah kuat, maka Rasulullah SAW tidak kasih. Rasulullah tahu mereka adalah orang-orang yang qanaah, ya. Jadi mereka itu, sebagian sahabat mungkin ada kecemburuan. Mereka menyangka orang-orang itu lebih dicintai oleh apa? Nabi. Maka Nabi perlu jelaskan, ini bukan masalah saya lebih cinta kepada mereka, tapi mereka memang butuh apa? Butuh harta agar saya lembutkan hati mereka. Adapun kalian sudah imannya sudah kuat, ya. Maka dulu waktu saya di Madinah, ya, saya sempat ngajar TKI. Kemudian jadi kita pergi kantor dakwah TKI, kemudian sebelum ngajar ada sarapan lah. Sarapannya sederhana. Itu roti tamis, harganya 1 real. Kemudian bumbunya 1 real. Zaman itu 1 real. Jadi makannya sederhana. Setelah makan baru kita pengajian. Supir-supir dan pembantu-pembantu tukang kebun. Sementara di samping kita ada orang-orang Filipina makannya kambing. Kemudian luar biasa. Tiap minggu begitu. Sebagian teman-teman akhirnya protes. Ustadz,
Itu mereka kambing, saya masya Allah main, ada tenis meja, main ini, mereka coklat. Kita tamis terus Ustaz. Mungkin jawabannya kira-kira seperti ini. Saya bilang kalau kamu mau kambing, kau kafir dulu, terus murtad, terus masuk Islam, insya Allah dikasih seperti itu. Mu'alaf dikasih. Kalau imannya udah lama, udah tamis aja 1 real. Iman sudah kuat 1 real. Itu mereka karena baru masuk apa? Baru masuk Islam. Makanya dikasih senang, biar hati mereka kokoh. Ini udah lama imannya, udahlah gorengan selesai. Jadi bukan berarti. Jadi ini juga mungkin hadis tentang Nabi, tapi kita juga ambil secara kesimpulan bahwasanya tidak mesti bahwasanya kekayaan merupakan tanda cinta Allah kepada seseorang. Tanda cinta seorang Allah kepada seorang itu jika dia digunakan untuk beramal soleh, terutama ketika akan meninggal dunia. Selama dia beramal soleh dengan hartanya berarti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dapat harta tapi tidak digunakan untuk beramal soleh, maka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Demikian juga kalau kita qadarullah tidak diberikan harta yang banyak, bukan berarti Allah tidak sayang kepada orang-orang yang tidak diberi harta. Lihat betapa banyak para sahabat ya hidup dengan pas-pasan. Apakah mereka tidak dicintai oleh Allah? Ya Allah tahu mana yang lebih maslahat bagi seseorang, maka seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada seorang jika diberi harta dia lupa diri, ada orang diberi harta dia bisa sabar menghadapi ujian harta tersebut. Ya. Tidak semua kita kuat menghadapi ujian harta. Ya. Banyak orang diberi harta kemudian lupa diri. Seperti orang munafik. Allah sebutkan mimma ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna. Di antara orang munafik ada yang berkata, jika Allah berikan kepada kami harta, kami akan bersedekah. Tatkala Allah berikan harta, mereka mu'ridun, mereka lupa. Sebagian orang mengatakan demikian, saya akan kerja keras supaya dapat harta. Kalau dapat harta saya ingin bangun masjid, ingin bantu fakir miskin. Ketika dapat harta, lupa. Kapan bersedekah? Nanti kurang banyak, keburu mati ya, Oleh karenanya tetap kita husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah berikan kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala.